Halo teman-teman, kali ini kita membahas technical saham-saham di sektor logam. Kita update dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Di sini kita lihat IHSG pergerakannya tidak terlalu baik. Jadi setelah membentuk di sini pola triple bottom 1 2 3 dalam jangka menengah, tapi karena gagal naik di atas level 6950-nya dalam jangka pendek, IHSG telah membentuk pola head and shoulder kecil dan saat ini sudah turun di bawah level 6830 6850-nya. Jadi secara teknikal sebenarnya potensi penurunan dari pola bearish ini ke 6650. Cuma karena kita lihat juga dalam jangka menengah mungkin kita harus lihat support berikutnya, maka kita berikan di sini. Ini adalah support terakhir untuk IHSG di 6550. Jadi ini sudah berkali-kali disentuh dan sebelumnya kalau sudah turun di sini akan turunnya lumayan kencang. Jadi untuk saat ini IHSG dalam jangka pendek tidak terlalu baik, tapi ada kemungkinan mantul di dalam support-support yang besar ini 6550. Kita lihat dulu ke saham pertama kita, yaitu Antam, ANTM, Aneka Tambang. Untuk Antam, pola besarnya adalah pembentukan pola bearish di sini head and shoulder, potensi penurunan ke 1150. Tapi kalau memang Antam bisa naik kembali di atas 2050, maka pola ini kemungkinan besar berbalik arah menjadi bullish. Tapi saat ini pun kita bisa lihat bahwa Antam tidak bisa bertahan di atas 1860-nya malah. Jadi untuk jangka menengah Antam tidak terlalu baik dan kita harus bisa siap-siap kalau memang target pelemahan di 1150 ini terpenuhi. Berikutnya kita ke saham TINS, Timah Tbk. Nah kalau Timah sebenarnya dari beberapa saat yang lalu ketika TINS tembus dari level 1250-nya di lingkaran biru di atas ini, potensi penurunannya kita gambarkan di tanda panah tebal hitam ke level 470 sampai 500. Jadi saat ini sudah hampir setengah jalan dari 1250-nya. Kita hanya bisa wait and see sampai target pelemahannya tercapai dan kita lihat apakah ada pola bullish berikutnya atau tidak. Berikutnya kita lihat ke saham Inco. Inco kita gambarkan beberapa saat yang lalu di lingkaran merah ini. Ini adalah pola rounding top besar, tapi dalam jangka yang lebih singkat kita gambarkan setelah tembus dari 6050-6100, potensi penurunan Inco ke level 4700. Saat ini kemarin sudah tembus di bawah 5300 dan di level 5100. Jadi sudah hampir menyentuh target penurunan di level di sini 4750 sampai 4800. Setelah itu kita wait and see dulu karena pola rounding top ini pola bearish, tapi kita lihat apakah ada pemantulan di mana Inco bisa berbalik arah dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengahnya masih tidak terlalu baik untuk Inco. Berikutnya kita ke saham Harum Energy. Kalau Harum Energy memang dia perpaduan antara batu bara dan nikel. Untuk jangka menengah, jangka pendek sebenarnya masih bullish secara teknikal selama Harum bisa bertahan di atas level 1580-nya di sini. Karena ini adalah support yang berkali-kali terjadi. Cuma memang dalam jangka pendek sudah turun dari namanya pola uptrend, channel uptrend berwarna hijau. Cuma kalau Harum bisa kembali mantul ke level 1580 di sini dan mengikuti penguatan garis biru sampai ke level 1950, maka ini merupakan kenaikan dalam jangka menengah, dalam jangka panjang untuk Harum itu sendiri. Berikutnya kita ke saham NICL, PAM Mineral. Memang sempat kita gambarkan di sini, ini pola bearish head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dengan target penguatan ke 150 dan sudah tercapai kebetulan. Nah saat ini kita mencoba untuk melihat pembalikan arah di PAM Mineral, apakah dia bisa berbalik arah seperti ini. Jadi setelah naik ke resistance 320, apakah NICL bisa kembali turun ke level 200
Kalau bisa, ini bisa dijadikan titik beli yang lumayan menarik untuk NICL, dan dia bisa melanjutkan penguatan naik ke atas. Berikutnya kita lihat saham MDKA, Merdeka Copper Gold. Kita gambarkan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini pola bearish, ini namanya invert cup with handle. Setelah tembus dari 3.500, kita informasikan target pelemahan ke 1880, 1900 di sini. Tapi dalam jangka pendek kita bisa lihat juga ini ada pola bearish flag. Flagnya ini sudah tertembus di bawah 2400. Target pelemahan di 1750. Jadi hampir mirip dengan target pelemahan di jangka menengahnya. Sampai itu terjadi, kita sebaiknya wait and see dulu daripada kita terlalu agresif untuk membeli di MDKA. Berikutnya saham ARCI, ini saham emas, ARCI Indonesia. Jadi dalam jangka menengah kita lihat ARCI berkali-kali naik di atas support 380 di sini. Nah, saat ini membentuk pola yang lebih kecil, pola rounding bottom, tapi dengan kemungkinan turun ke bawah di 380. Ini pola yang namanya cup with handle. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas level 380, maka target penguatan untuk ARCI ke level 550 di sini. Berikutnya kita lihat saham Medco MEDC. Medco walaupun mayoritas oil and gas, tapi juga dia mempunyai kepemilikan di saham aman untuk sektor tembaga. Nah, jadi untuk Medco pola besarnya adalah ini pola rounding bottom. Walaupun potensi pelemahan ke level 2000, kita harus waspada bahwa stop loss-nya sebenarnya saat ini di bawah level 1300. Jadi di harga 1420 stop loss-nya lumayan besar, jadi boleh ditimbang-timbang sendiri. Kalau mau membeli di level ini silakan, tapi harus kita perhatikan level stop loss misalnya di level 1290 atau 1280 dengan target penguatan di sini ke level 2000. Berikutnya kita ke saham DOIT, Delta Dunia Makmur. Pada waktu sudah menembus level 460, ini sebenarnya sangat baik karena memberikan potensi kenaikan ke level 650. Cuma saat ini sudah kembali turun. Kalau ingin spekulatif buy, kita coba beli di sini, di shoulder key di sini, di sekitar level 320. Selama itu belum tersentuh, saat ini sangat resiko untuk membeli saham DOIT karena sudah tembus di bawah level 460-nya di sini. Jadi kita hanya wait and see untuk saham DOIT tersebut. Berikutnya saham UNTR, United Tractors. Dalam jangka pendek sebenarnya sempat naik di atas pola cup with handle ini. Pada waktu itu target penguatannya ke 34.000 di sini. Cuma saat ini kembali turun dan sudah turun di bawah lingkaran biru yang besar ini, di bawah level 26.000. Jadi untuk UNTR potensi titik beli sebaiknya kita bisa lihat lagi di level 22.000 dengan support kuat yang terjadi sebelumnya. Tapi sebelum itu terjadi sebaiknya kita hanya perhatikan dulu UNTR, jangan terlalu dibeli. Terima kasih, ini sudah selesai update technical saham-saham di sektor logam. Sampai ketemu di video berikutnya.